Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang rumor yang lagi hangat di dunia fintech atau pinjol, yaitu 3 perusahaan pinjol bergabung menjadi satu, nyewa pihak ketiga untuk menagih nasabah yang menunggak secara offline atau menggunakan DC lapangan. Ya, nah pinjol-pinjolnya ini adalah yang pertama ada modal, yang kedua modal nasional, yang ketiga adalah Ivoji. Ya, jadi 3 perusahaan ini walaupun namanya berbeda tapi DC lapangannya satu guys. Bawa sekaligus 3 surat ya. Walaupun DC-nya hanya satu, gitu kan. Apakah ada modal-modal nasional Ivoji ini satu anak perusahaan gitu kan, jadi DC-nya hanya satu saja, atau memang mereka ini sedang ancang-ancang bangkrut jadi bergabung menjadi satu penagihannya gitu kan. Nah itu yang kena imbas apa? Yang kena imbas sebenarnya karyawan debt kolektornya guys, ya kan, yang harusnya satu pinjol itu satu penagihan, sekarang 3 pinjol jadi satu penagihan. Ya, repot kan? Repot gitu ya. Nah, ini kayaknya ada indikasi di mana bahwa pinjol-pinjol ini sedang goyah. Ya, ketiga pinjol ini sedang goyah dan menyewa satu DC lapangan untuk setiap kotanya. Gitu ya, guys. Nah, berita ini saya yakin Anda pun sudah pernah dengar ya, guys ya. Ada modal Ivoji sama modal nasional itu sedang memiliki DC lapangan gitu ya. Nah, tapi saya sebutnya rumor, ya kabar burung ya guys ya. Entah burung kenari, entah burung dara, entah burungnya DC-nya gitu kan ya. Nggak tahu saya burungnya DC punya enggak gitu kan di rumahnya gitu kan. Nah, saya menyebutnya kabar burung atau rumor gitu kan karena belum ada kepastiannya guys ya. Saya pun minta tolong kepada Anda semua, bagi Anda yang sudah galbay di ada modal Ivoji dan modal nasional atau salah satu pinjol tersebut, coba tulis di kolom komentar apakah Anda sudah didatangi DC lapangan atau belum gitu ya. Jadi biar sama-sama menguatkan. Nah, tapi guys ya, kalau misalkan ada pun ya bukan berarti kita harus lemah. Ya, oh ini nggak ada nih, nggak ada DC-nya nih, nggak ada DC lapangannya gitu ya. Jadinya kita kuat gitu. Bagus, itu bagus ya. Tapi jangan jadi lemah ketika nanti ada pengumuman atau ada rumor bahwa ketiga pinjol ini ada DC lapangannya. Nggak boleh begitu guys ya. Kita harus kuat terus di kedua kondisi itu. Ya, mau ada DC lapangan atau tidak ada DC lapangan, itu kita harus tetap kuat mentalnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya postingan tersebut. Nah, ini dia ya. Ini adalah postingannya gitu. Set nih di sini ya. Nah, ini diterbitkan pada 28 April ya. Berarti bulan lalu, masih fresh lah gitu ya. Di sini dia bilang ya, FC atau Field Collector Sabtu kemarin datang dari ada modal sama modal nasional. Udah mentok, nggak bisa bayar, gimana guys gitu ya. Nah, ini adalah penagihannya. Set, coba kita baca dulu ya di sini. Assalamualaikum Bang Mikael atau Bang Michael gitu kan. Selamat siang, ini saya Ical. Wah, ininya Michael ini Ical gitu ya. Nah, kapan Bang kelanjutan untuk perihal pembayaran tagihannya Bang? Dia bilang, APK apa Bang? Modal nasional Bang, yang kemarin Sabtu sore saya berkunjung ke rumah Bang gitu. Belum ada duitnya Bang. Perkiraan kapan Bang? Belum tahu Bang. Belum ada pemasukan, baru off kerjaan, baru kena PHK. Ortu juga belum tahu gua kena PHK Bang. Tunggu gua klaim BPJS aja Bang. Paling Agustus gua bayar semua. Kami hanya diberikan waktu 7 hari Bang gitu. Nah, ya sebenarnya mau 7 hari, mau 14 hari, mau 1 bulan, mau 3 bulan, DC ini sebenarnya bisa apa gitu loh ya. Misalkan kami oleh kantor diberikan waktu tenggang hanya 7 hari menagih Anda itu. Ya, kalau sayanya kabur gimana? Ya kan pertanyaannya kan begitu. Ya, let's be real ya. Kita real saja. Misalkan gini, ada kejadian begini, DC datang gitu ya, nagih seseorang, nagih nasabah yang galbay. Nasabah yang galbay ini, yang kan dibilang oleh DC ini, saya hanya diberikan 7 hari ya untuk menagih uang yang Anda galbaikan gitu kan. Nah, tiba-tiba si nasabah ini kabur gitu loh. Terus mau gimana? Ya, apa yang akan terjadi setelah 7 hari? Ya, pastinya jadi 14 hari. Jadi 1 bulan, jadi 3 bulan, jadi pemotongan denda 100%, jadi bayar pokoknya aja. Gitu guys ya. Itu adalah teori di mana nasabahlah yang kuat, bukan pinjolnya yang kuat guys. Ya. Kita harus tahu itu. Kitalah yang kuat, bukan pinjolnya. Kalau pinjol itu hanya bisa berkata-kata aja guys ya. 7 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau nasabahnya sampai kabur, mau gimana? Gitu kan.
Kenapa nih nasabahnya kabur? Ya karena saya ditekan sampai 7 hari, sedangkan saya baru dipecat. Gitu kan, ya sudah saya kabur saja. Nah gimana tuh kalau begitu? Nah ya, jadi teorinya adalah nasabahlah yang berkuasa. Oke? Nah, di sini sekarang begini ya. Kita lihat komentarnya di sini. Ada yang bilang begini, jawab nggak ada uang, jangan menjanjikan apapun, jangan diajak masuk rumah. Ini sangat benar sekali. Ya, Anda wajib lakukan ini. Oke? Lalu, di sini ada yang bilang ada modal Monas sama Ivoji satu perusahaan yang nagih. Nah, ini rumor guys ya. Ini rumor. Jangan pernah percaya dengan ketikan seperti ini. Kenapa postingan ini saya izinkan ada di Raja Galbay, di grup Facebook Raja Galbay, dan komentar ini tidak saya hapus gitu ya, agar nantinya menjadi pembuktian. Ya, pembuktian bahwa sebenarnya ini adalah bohongan. Gitu ya guys ya. Hanya waktulah yang bisa menjawab guys. Seperti itu ya. Memang kita harus menunggu, tapi hanya waktulah yang bisa menjawab. Oke. Nah, di sini ada lagi yang balas begini, nggak ada, gua bang udah mau 1 bulan di APK ada modal. Nah jadi kan sangat pas sekali yang namanya modal nasional, Ivoji, dan ada modal itu, ada DC lapangannya adalah rumor. Sangat pas sekali guys, karena ada yang tidak didatangi DC lapangan. Gitu ya, marilah kita menjadi nasabah yang pintar. Kita wajib jadi nasabah yang cerdas, tidak lagi bisa ditakut-takuti hanya dari kata-kata picisan, ya kan, ketikan-ketikan gitu ya. Guys, jangan pernah hidupnya disetir sama drama-dramanya DC. Oke, yang paling real, yang paling nyata adalah kita menghadapinya. Ya, mau ada DC lapangan atau tidak ada DC lapangan, kita hadapi semua itu. Nah, saya ingin menginfokan yang sudah saya infokan di video-video lain bahwa hutang tidak dapat dipidana. Oke ya, kalau yang sudah tahu ya sudah skip saja gitu ya. Sana Anda jalan-jalan, jangan jalan-jalan, masih hari Rabu ya, cari uang yang banyak gitu ya. Kalau Anda sudah tahu ya. Bagi yang belum tahu ya, saya akan menyebutkan pasal-pasal 19 ayat 2 itu ya. Karena banyak sekali nasabah yang masih ketakutan dan kebingungan, merasakan kecemasan, panik, was-was, stres, depresi gitu ya. Tidak tahu harus gimana gitu ya. Yang berlebihan sekali stresnya gitu ya. Karena ya tekanan-tekanan dari DC gitu. Oke, saya akan mengutip dari beberapa website resmi yang menyatakan bahwa hutang pinjol tidak dapat dipidana. Oke ya. Yang pertama dari hukum online, saya akan tampilkan di sini. Dari hukum online, dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa hutang piutang tidak boleh dipidana penjara. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang ya. Itu yang pertama dari hukum online ya. Biar tambah mantap lagi, kita cari ke website yang kedua dari solopost.com. Oke, yang kedua merujuk pasal 19 ayat 2. Walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dari pikiran rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Gitu ya. Jadi ya, tidak akan bisa ketika Anda itu tidak mampu bayar pinjol lagi, Anda itu dipenjara, tidak akan bisa dipidanakan gitu. Itu sudah jelas ya. Jadi jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohi oleh petugas penagihan dari pinjol yang entah ya pihak ketiga, pihak ke-100, pihak ke-300, terserah, saya tidak peduli ya. Hutang tidak bisa dipenjara gitu bagi buat yang cewek-cewek ya terutama gitu ya. Mungkin aduh gimana nih gitu kan ya, bingung nih gitu, ya tidak bisa dipenjara Anda itu gitu ya. Kalau masalah penagihan risih gitu kan, rame penagihannya gitu, ya anggap saja gitu ya, itu anak TK lagi ya, lagi istirahat anak TK gitu kan. WA Anda itu anak TK lagi istirahat gitu. Rame, ada yang mainan prosotan, ada yang mainan ayunan gitu. Itu ya petugas-petugas penagihan itu rame gitu ya. Kita yang waras ngalah aja gitu loh. Ya kan ya, santai saja gitu ya. Lama-lama saya buang juga nomornya gitu kan. Nah, gitu. Oke ya. Nah,
Semoga video ini membantu ya bagi yang galbay-galbay, bagi yang para pro player ini ya. Anda mengkayakan diri saja, mensejahterakan diri saja. Anda kalau sudah kaya, ya traktir saya mie ayam, oke? Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.